Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Badrianto dari SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Video ini berisikan kegiatan pembelajaran dengan penerapan deep learning dalam setiap prosesnya. Pengalaman belajar seperti memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi dipadukan dengan prinsip pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Berdiri. Selamat pagi. Hari ini sudah berdoa kan tadi pagi ya? Oke, sudah. Oke. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Oke. Hari ini sudah sarapan atau ada yang belum? Oke, setelahnya apakah ada yang hari ini tidak masuk sekolah? Siapa? Sekarang kita akan masuk ke materi baru. Ada yang sempat membaca di buku paketnya atau di buku BPPM-nya. Kira-kira materi setelah kita belajar aljabar kemarin apa? Kesebangunan. Tapi sebelum kita belajar kesebangunan, kita akan melakukan ice breaking dulu sebentar. Jadi ice breakingnya itu nanti saya akan menceritakan sebuah kisah. Tapi setiap saya menyebutkan kata harimau, kalian harus menangkap tangan teman kalian. Konsentrasi. Siap ya? Pada suatu hari, harimun ya, bukan. Harimun pergi ke hutan bersama Harimin. Kancil yang sedang dikejar harimau. Nah, udah ya. Sekarang kita lanjut ya. Kan sudah ice breaking nih, pasti sudah semangat dan sudah sangat siap untuk menerima matematika, ilmu yang menyenangkan ya. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini, setelah kalian belajar, jadi kalian tuh akan bisa untuk memahami arti dari kesebangunan. Nah, tapi sebelum masuk ke materinya, coba kalian kan waktu di SD udah pernah belajar tentang bangun datar, bukan? Udah ya. Lanjut? Oke, lanjut lagi. Nah. Coba Isyana. Lebih keras lagi. Jajar, genjang. Ya, cuma Isyana yang ingat ini gimana nih. Apakah kalian memiliki pas foto? Tahu pas foto enggak? Memiliki ukuran yang sebangun dan juga tidak. Nah, selain itu, kesebangunan tuh juga sangat mempengaruhi ya di kehidupan kita sehari-hari. Coba kalian perhatikan jendela yang ada di samping kalian itu. Ya. Kalau misalkan kaca yang dipasang sama daun jendelanya itu dia tidak menggunakan prinsip kesebangunan, nanti aneh bentuknya. Jadi ini sangat penting ya. Jadi usahakan kalian pada pembelajaran kali ini harus belajar dengan sungguh-sungguh dan memerhatikan. Oke. Nah, sekarang coba kalian scan barcode yang ada di sini ya. Kalian itu nanti akan berdiskusi dengan teman sebangkunya ya. Tapi saat mengerjakan tuh harus mengikuti instruksi dulu ya. Coba lihat di LKPD kalian di halaman pertama ada gambar seperti ini kan? Ada gambar lukisan, kemudian ada pilihan-pilihannya ya. Ada pilihan-pilihannya. Di sini kita akan menemukan syarat kesebangunan yang pertama. Ya. Nah, sekarang kalian centang di LKPD-nya, coba didiskusikan dulu sama temennya. Kalau misalkan ada yang trouble, kesusahan, boleh langsung lapor. Kira-kira kenapa kok sebangun? Sudah ya? Nah, kalian kan pasti sudah memiliki jawabannya nih. Nanti kita akan bahas di akhir ya. Sekarang kita lanjut ke syarat yang kedua dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar setelahnya ya.
Di sini ada gambar asli ya, gambar asli. Ini nama bangunnya apa? Persegi panjang. Persegi panjang, gambar aslinya ukurannya adalah panjangnya 5 cm, lebarnya 2 cm. Ya. Kemudian ada yang warna biru, merah, dan warna hijau. Ya. Kalian diminta untuk menentukan menurut kalian yang mana nih kira-kira yang sebangun. Ya. Kan kalian pasti ada nih kira-kira apa sih yang sebangun. Sudah? Oke, sudah. Sekarang kita lanjut dulu ke gambar yang ketiga. Sekarang menurut kalian dari gambar-gambar trapesium yang lain ini kira-kira yang mana yang sebangun? Ada yang belum? Nah itu kan ada kayak gambar lukisan dan bingkainya ya. Tapi sebelum menjawab itu sekarang kita akan bahas jawaban-jawaban kalian dulu dari syarat yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Oke, Aurel. Yang sama ialah yang gambar yang A karena masuk syarat yang pertama yaitu bentuknya yang harus sama, sedangkan yang lain itu ada yang persegi panjang dan menonjol ke atas. Ya. Jadi benar ya. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang gambar ini? Kira-kira yang sebangun dengan gambar yang oranye yang 2x5 itu yang mana? Oke, Saput. Menurut diskusi saya bersama Rasya, saya memilih yang warna biru dan hijau. Tepuk tangan semuanya buat Saput. Ya, boleh duduk. Ya, dengan kata lain sebenarnya pada syarat kesebangunan yang kedua, yang sama itu adalah perbandingannya untuk gambar yang ketiga. Coba siapa yang mau menyampaikan pendapatnya hasil diskusinya dengan temannya? Jadi menurut saya dan teman saya Ayu yang sebangun yaitu gambar trapesium yang berwarna hijau dan merah karena sudutnya sama yaitu 120 derajat dan 60 derajat. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk Sylvie. Kita akan mencoba untuk bermain game dulu sebentar. Tapi anak-anak yang akan menjawab itu sesuai dengan di mana berhentinya spidol ini ya. Jangan dilempar berarti. Nanti saya akan setelkan musik. Ayo sambil nyanyi dong. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Ayo siapa tadi yang berhenti? Di Acon atau Dwika. Ayo Dwika. Jangan takut ya, ini sangat gampang ya. Sekarang dari tirai 1 sampai 15 mau memilih tirai yang mana? 10. Deal ya. Kita lihat. Nah, dari gambar ini kira-kira yang mana yang sebangun? Boleh lihat. Sorry, saya besarin. Kelihatan tuh. Ayo ada waktunya nih. Yang B yakin? Benar, tepuk tangan. Berarti saya simpulkan kalian ini sepertinya sudah bisa ya. Tapi saya nanti akan melihat hasil pekerjaan kalian yang tadi tuh, yang bingkai itu. Apakah nanti saya lihat di situ apakah kalian benar-benar sudah memahami dari kesebangunan itu tadi ya. Coba sebelum saya akhiri nanti, coba kita ulangi dulu syarat-syarat kesebangunan ya. Aurel silakan. Ada 3 yaitu yang pertama bentuknya yang harus sama, yang kedua perbandingan sisinya, dan yang ketiga sudutnya yang harus sama juga. Itu ada lagunya ya, biar kalian tuh bisa menghafal lebih baik ya. Jadi lagunya itu gini. Satu-satu bentuk harus sama, 2 sudutnya pun sama, 3 sisinya sebanding, 1, 2, 3 syarat itu penting. Satu-satu bentuk harus sama,
2, 2, sudutnya pun sama. 3, 3, sisinya sebanding. 1, 2, 3, syarat itu penting. Oke, yang terakhir mungkin kalian memiliki saran atau ada yang mau merefleksikan. Jadi perasaan saya yaitu senang dan saya baru tahu apa saja syarat-syarat kesebangunan, yaitu ada bentuknya yang harus sama, sisinya sebanding dan sudutnya harus sama. Ya, mungkin ada saran untuk pembelajarannya? Sudah. Senang Silvi berarti? Oke, terima kasih Silvi. Oke, kalau nggak ada, berarti sekarang kalian buka lagi LKPD-nya, ya. Itu sekarang kalian silakan isi Google Form-nya ya, refleksi dirinya ya. Ya benar, silakan diisi. Yang ini apa ya? Ya, yang ini. Oke ya, kita akhiri dulu karena waktunya sudah habis. Sekian untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dengan aktif dan juga mengikuti pembelajaran ya. Oke. Mohon maaf jika ada kesalahan yang Bapak sampaikan. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Sama-sama.